Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Alvan, masih dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan pelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semangat pagi. Semoga pagi hari ini kita selalu diberikan limpahan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semangat dalam belajar, semangat dalam menjalankan tugas kewajiban kita. Baik anak-anak semua, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali untuk kembali belajar bersama Pak Alvan, di mana kali ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu kemarin kita mempelajari pernafasan pada hewan. Kali ini kita akan mempelajari sistem pernafasan, organ pernafasan pada manusia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, semoga kita dimudahkan dalam mempelajari apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita dengan berdoa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan dalam belajar. Ya, anak-anak semua, pagi hari ini adakah yang tidak hadir? Ada? Alhamdulillah semuanya hadir, berarti kita diberikan kesehatan semuanya. Kita harus bersyukur karena kesehatan ini merupakan nikmat yang luar biasa besar, sehingga kita harus mensyukuri paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anakku semua, kali ini kita akan mempelajari tema kedua dari pelajaran tematik kita dan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana kita akan belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Ya, kita langsung yang pertama. Kita harus tahu dulu apa itu bernapas. Bernapas itu apa? Bernapas adalah proses masuknya O2 atau oksigen ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, kemudian proses keluarnya CO2 atau karbon dioksida melalui saluran pernapasan, itu yang disebut dengan bernapas. Jadi kita menghirup udara kemudian mengeluarkan, itu adalah bernapas, disebut dengan bernapas. Yang selanjutnya, organ pernapasan pada manusia itu apa saja? Organ pernapasan yang ada pada diri manusia, tubuh manusia itu apa saja? Kita perhatikan betul-betul. Yang pertama, yang nomor satu, gambar nomor satu ini disebut dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terjadi proses menyaring udara dan juga melembabkan udara. Proses menyaring udara dibantu dengan rambut yang ada di hidung kita, juga selaput lendir. Jadi rambut kita ini, rambut hidung kita dan selaput lendir itu punya fungsi yang luar biasa, fungsi yang utama, yaitu apa? Menyaring udara yang masuk. Kemudian yang nomor dua, yang di belakangnya hidung ini namanya apa? Namanya adalah faring. Faring itu berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Laring itu apa? Laring di selanjutnya, saluran selanjutnya. Saluran yang nomor 3 itu namanya laring, di mana laring ini berfungsi melanjutkan atau menyambungkan udara dari faring menuju ke trakea. Nah, trakea itu apa, Pak? Trakea itu saluran di dalamnya lagi. Trakea yang nomor 4 ini adalah tempat di mana di situ disaring lagi udaranya, disaring lagi dengan rambut-rambut getar. Jadi di dalam sini itu ada rambut-rambut getar.
berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke organ selanjutnya. Yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, bronkus ada 2 percabangan, kiri dan kanan, keduanya mengalirkan ke paru-paru bagian kiri dan bagian kanan. Yang selanjutnya yang nomor 6 ini, yang nomor 6 namanya alveolus. Alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ada percabangan-percabangan di alveolus ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang 2 ini itu adalah paru-paru. Di mana paru-paru itu di dalamnya terdiri banyak sekali alveolus atau disebut dengan alveoli. Ada gelembung-gelembung, ruang bergelembung-gelembung di mana di situ terjadi pertukaran udara, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Yang terakhir adalah pleura. Pleura itu adalah selaput tipis yang melindungi paru-paru. Itu namanya pleura. Baik, selanjutnya masih tentang organ pernafasan manusia yang paling utama. Tadi tahu apa namanya? Ya, betul. Apa namanya? Paru-paru, betul. Di dalam paru-paru ini ada percabangan-percabangan. Namanya tadi apa? Alveolus atau alveoli, kalau banyak namanya alveoli. Di dalam alveoli ini ada gelembung-gelembung, kalau diperbesar seperti ini ya. Kalau diperbesar seperti itu ada gelembung-gelembung yang berfungsi sebagai pertukaran untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap ke dalam darah, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida yang tidak diperlukan kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Kalau karbon dioksida terlalu banyak di dalam paru-paru, akhirnya ikut terserap ke darah, itu akan berbahaya pada tubuh kita. Ya, selanjutnya proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia itu adalah proses masuknya oksigen atau O2. Nah, melalui saluran pernapasan sampai ke paru-paru. Nah, kemudian dari paru-paru itu tadi sudah Pak Afan sampaikan, di dalam terminal akhirnya namanya alveoli atau alveolus, itu terjadi pertukaran antara O2 dengan CO2 dan H2O. CO2 itu karbon dioksida dan uap air dikeluarkan. Oksigen itu diserap oleh darah, CO2 dan H2O dikeluarkan. Maka ketika kita itu menghembuskan seperti ini, di depannya ada kaca atau gini, itu akan ada uap air. Itulah yang dikeluarkan oleh tubuh, digantikan oksigen. Ya, selanjutnya manusia itu juga memiliki fase pernafasan. Ada 2 fase pernafasan. Yang pertama adalah fase inspirasi. Kalian sering mendengar kata inspirasi. Inspirasi itu adalah sesuatu hal yang masuk ke dalam pikiran, kan gitu ya, atau ide yang masuk. Kalau di dalam pernapasan, inspirasi adalah fase di mana rongga dada ini membesar, kemudian tekanan dalam rongga dada menjadi tekanan dalam rongga menjadi rendah, akhirnya apa? Udara masuk. Ini inspirasi, berarti terjadi ketika kita menghirup udara. Nah, yang kedua, ini tadi waktu kita menghirup udara, jadi udara masuk. Sedangkan yang kedua adalah fase ekspirasi. Ekspirasi itu terjadi ketika rongga dada ini mengecil, kemudian tekanan di dalamnya itu membesar, akhirnya udara yang ada dalam paru-paru menjadi keluar. Nah, udaranya jadi keluar. Ini berarti terjadi saat kita menghembuskan. Nah, itu fase ekspirasi. Paham ya? Ada inspirasi, ada ekspirasi. Nah, yang selanjutnya jenis pernapasan. Pernapasan juga ada jenisnya. Ada 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ini kondisi ketika kita bernapas. Apa itu pernapasan dada? Mari kita bahas secara singkat. Pernapasan dada adalah pernapasan
di saat yang bekerja atau yang berpengaruh ketika bernafas itu adalah otot di antara ini tulang rusuk. Ketika otot di antara tulang rusuk berkontraksi, ya, kemudian tulang rusuk ini terangkat, akhirnya rongga dada menjadi membesar. Akhirnya apa? Tekanannya rendah, udara masuk. Yang berkontraksi apa? Otot di antara tulang rusuk. Sebaliknya ketika berrelaksasi atau mengecil, ya, mengecil, otot tulang rusuk berrelaksasi, kemudian rongga dada menjadi mengecil, udara keluar. Ini adalah fase pernapasan dada. Bedanya apa tadi yang kedua dengan pernapasan perut? Kalau pernapasan perut itu yang berpengaruh adalah otot diafragma. Otot diafragma itu apa? Otot diafragma adalah otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Ketika diafragma ini berkontraksi, ya, akhirnya rongga dada menjadi membesar, tekanan menjadi mengecil, udara masuk, kita hirup. Sebaliknya, ketika otot diafragma ini berrelaksasi, kemudian dada menjadi mengecil, rongga dada mengecil, tekanannya membesar, udara keluar, kita menghembuskan. Jadi perbedaan antara pernapasan dada dan perut hanya pada otot yang berkontraksi, otot yang berpengaruh. Kalau pernapasan dada, otot yang berpengaruh adalah otot di antara tulang rusuk, sedangkan kalau pernapasan perut itu yang berpengaruh adalah otot diafragma. Otot diafragma adalah otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut, berbentuk melengkung seperti kubah, seperti itu. Yang ini yang dia perlihatkan di sini. Nah, itulah dua jenis pernapasan pada manusia. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembahasan tentang organ pernapasan pada manusia kali ini dicukupkan. Coba kita ulang kembali, kita ulang sedikit tentang materi kita tadi, yaitu pertama tentang apa itu bernafas. Bernafas adalah proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Kemudian organ pernapasan itu ada apa saja? Ada mulai dari rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trachea, ada apa? Ada bronkus, kemudian ada alveolus, ada juga paru-paru yang ada di dalam, kemudian ada pleura. Ada 7 atau 8 yang harus kita ketahui. Kemudian setelah itu fase pernapasan pada manusia. Pernapasan manusia itu fasenya fase inspirasi masuk sama fase ekspirasi keluarnya udara. Dan kemudian pernapasan pada manusia juga ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, itu harus kita ketahui bersama. Kalian pelajari lagi untuk materi ini, semoga bermanfaat, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan organ pernapasan yang baik, organ pernapasan yang berfungsi dengan baik sehingga kita bisa melakukan kegiatan aktivitas dengan baik. Kita jaga dan kita syukuri ini agar apa? Agar Allah memberikan barokah kepada apa yang diberikan kepada kita, termasuk organ pernapasan kita. Semoga kita selalu dimudahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu dan jangan lupa juga selalu berbakti pada kedua orang tua. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.